sering sudah saya sampaikan, wanita itu Bu, surganya gampang banget ya. Wanita itu cukup taat suami, surga baginya. Mau masuk neraka juga gampang banget. Cukup ngelawan suami. Makanya ibu-ibu kalau pengen masuk neraka, suami lagi tidur, sepak palanya. Gratis masuk nerakanya. Enggak usah membayar kaplingan di neraka itu. Wong di akhirat nanti wanita duluan masuk surga, Bu. Karena wanita kan hisabnya singkat sekali. Idza shalat khamsaha, ditanya salat 5 waktu. Wa shamat sahroha, puasa Ramadan. Wa ata'at ba'laha, taat suami. Wa ahsanat farajaha, tutup aurat. Cuman itu saja. Wanita ditanya, 1 salat. Ibu-ibu udah salat? Salat. Ramadan puasa? Puasa. Bayar utangnya terserah ibu-ibu, yang penting jangan telat. Mau bulan apa saja dilonggarkan. Sama suami taat? Jangan pakai insya Allah, Bu. Ibu-ibu ditanya salat? Salat. Ditanya puasa? Puasa. Ditanya taat suami? Insya Allah. Saya agak ragu sama insya Allahnya ibu-ibu itu. Jawabannya taat, harus gitu, Bu. Kalau ustadz insya Allah masih bisa dipercaya. Bu Haja Alimin, ustadz jangan lupa insya Allah. Bener datang saya. Tapi kalau ibu-ibu tanya insya Allah, Bu utangnya dibayar insya Allah. Tahun depan tuh baru bayar. Yang keempat, tutup aurat. Wanita sudah lulus 4 pertanyaan ini, maka silahkan masuk surga dari pintu surga mana saja yang dia suka. Mudah-mudahan ibu-ibu masuk surga semua. Allahumma amin. Tapi kalau mau dibalik biar adil, Bu. Termasuk juga suami yang jahat sama istrinya. Salat tidak bernilai, puasa pun tidak bernilai. Suaminya hidung belang, mata keranjang. Ada nggak suami model begitu zaman sekarang? Banyak. Udah hidungnya belang, matanya keranjangan, bajingan tengik juga. Saking tengiknya nggak enak lagi dimakan. Mau dibuang saya nggak dibuang menyakitkan ya Bu ya. Nah, yang macam-macam begini nih. Jadi suami-suami yang melalaikan tanggung jawabnya. Makanya laki-laki itu paling sulit masuk surga. Karena terlalu banyak daftar pertanyaan. Kalau pakai komposisi ya Bu, 100%, suami itu 99% kewajiban. Sedangkan istri cuma 1% kewajibannya. Ini banyak orang yang nggak paham. Saya nanya sama ibu-ibu, masak nasi kewajiban siapa? Nah, salah Bu. Kewajiban suami. Suami istrinya patuh. Nyuci baju kewajiban siapa? Suami. Nyuci piring kewajiban siapa? Suami. Ngepel rumah kewajiban siapa? Suami. Nyari duit kewajiban siapa? Suami. Menyekolahkan anak kewajiban siapa? Suami. Kalau anak kencing berak, yang nyebokin kewajiban siapa? Suami. Bapak-bapak diceramain begini pening palanya. Saya ceramain di Kota Menggala, Bu, ibu-ibu di Menggala berdiri semua. Bagus Pak Ustadz. Baru kali ini Isot ngebelain kaum perempuan. Jadi kewajiban istri itu menurut hukum asal cuma 1. Taat perintah suami. Makanya Bu, kalau disuruh suami masak, ya masak. Kalau disuruh ngepel, ngepel. Kalau disuruh mijitin, mijit. Kalau diajak masuk kamar, masuk. Kata ibu-ibu di Menggala, gegoh gawah Pak Ustadz. Prinsipnya sama, prakteknya sama Bu, tapi prinsip yang beda. Makanya bapak-bapak itu kalau dia paham itu kewajiban suami, dia pasti pandai terima kasih sama istrinya. Dibikinkan istri kopi, makasih ya Mah.
Papa janji nggak akan kawin lagi. Beuh, amin. Saking terima kasihnya. Istri capek masak, capek nyuci, selesai masak, selesai nyuci. Apa kata suaminya? Makasih ya mah. Capek mamah nyuci. Capek mamah ngepel. Capek mamah masak. Agak dilebay-lebaykan ya bu, kayak sinetron. Itu kan kewajiban papa mamah. Tapi karena papa nggak sempat, papa nyuruh mamah. Mamah taat sama papa, maka papa doakan mudah-mudahan mamah masuk surga. Allahumma amin. Pernah nggak ibu-ibu habis masak didoakan begitu? Boro-boro. Dasar banyak suami nggak tahu diri ya bu ya. Jadi sebetulnya semua suami itu harus berterima kasih dengan istrinya. Kita sedang dihadapkan dengan fenomena bu, banyak suami-suami akhir zaman yang tidak pandai menghargai istri. Makanya begini bu, sekarang ini angka perselingkuhan meningkat. Janda semakin di depan. Saya baca di media sosial, di daerah Jawa itu ada satu kabupaten, jumlah jandanya sudah 3.322 orang ya bu. Jadi hitungannya umurnya 21 sampai 25 tahun. Tuh saya solihin kalau mau ke sana. Nyari janda muda kan begitu ya. Oke, saya nggak ngebahas jandanya ya bu. Maksud saya begini. Sekarang ini angka perselingkuhan meningkat. Dan mohon maaf betul. Zaman dulu yang sering selingkuh hidung belanggu. Sekarang yang selingkuh istri duluan. Apa sebabnya? Usut punya usut. Karena istrinya nggak pernah dipuji suami. Di rumah kerjaannya dibentak suami. Istri 25 tahun berumah tangga, 10 tahun berkeluarga, 15 tahun punya suami kayak dia, nggak pernah dipuji. Habis masak dibentak, suami pulang kerja kerjaannya marah, nggak pernah dipuji. Suatu hari temu alumni SMA. Habis lebaran kayak gini lah halal bihalal. Makan di pindang makwar. Ketemu mantan cowok masih remaja. CLBK cinta lama belum kelar. Kata cowoknya, subhanallah. Udah Pak Haji cowoknya. Makanya pakai subhanallah. Subhanallah, kamu dari dulu nggak pernah berubah. Pret, kata malaikat. Nggak berubah apanya, udah melar, udah peot. Tapi bu, gara-gara nggak pernah dipuji suami, begitu dipuji orang, kuping ngembang, palanya mekar, bahunya naik, akhirnya muncul persoalan. Makanya suami yang baik adalah yang paling berakhlak kepada istrinya. Mudah-mudahanlah suami ibu-ibu sayang semua. Allahumma amin. Baik, doa yang pertama ya, tidak diterima puasanya, belum diampuni dosa-dosanya. Orang-orang yang tidak diterima puasanya, celakalah orang-orang yang berjumpa dengan Ramadan tapi tidak diampuni dosa-dosanya. Amin kata Nabi. Kalau kita nggak usah diaminkan. Yang kedua, ba'uda man dzukirta ingdahu falam yusalli alaika. Celaka orang yang disebut namamu di sisinya, falam yusalli alaika, dia tidak bersolawat kepadamu. Nah ini yang saya paling risih ya bu ya. Kadang kita nyebut nama Nabi, orang tidak biasa ngucap sholawat. Makanya ibu-ibu kalau disebut nama Nabi, langsung kontani sama sholawat. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepelit-pelitnya manusia, pelit, medit, merkidil ya bu, adalah orang yang tidak bersolawat ketika disebut nama Nabi. Makanya baguslah kayak tradisi Indonesia ini ya bu ya, salawat itu dizohirkan, salawat itu dikeraskan. Karena ngapa? Ada yang lagi fokus sama HP, jadi ingat salawat.
Ada yang lagi ngeblank, mikirin tagihan tar sore nih. Duit belum ada. Karena ada yang salawat, dia ngedengar langsung ngerespon salawat. Dan ada juga Bu orang yang gak biasa salawat. Kalau ngedengar nama Nabi, gara-gara kita menzahirkan salawat, maka dia ikut salawat. Makanya man shalla alayya sholatan wahidatan, barang siapa yang salawat kepada saya, kata Nabi, salawat sekali saja, sallallahu alaihi ashran, maka Allah akan jawab 10 kali. Jadi sekali kita 10 balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala, dilimpahkan berkah untuk kita semua. Allahumma amin. Nah, wujud nyata salawat itu adalah peduli dengan sesama. Makanya orang Indonesia punya kebiasaan kalau ngambil uang sedekah pakai sholawatan, Bu. Karena memang ajaran Islam itu adalah kepekaan. Apalagi ini di masa pandemi ya. Kepekaan terhadap sesama. Benar kalau kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu, sesuap nasi yang engkau masukkan ke dalam perut orang yang lapar, itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid. Maksudnya begini, Bu. Agama ini jangan elitis. Cuman sibuk berlomba mempermewah masjid, mempermegah masjid, biayanya miliaran bahkan triliunan, tapi lupa dengan tetangga, lupa dengan saudara, lupa dengan sesama. La taqumus sa'atu hatta yatabahan nasu fil masajid. Tidak terjadi hari kiamat sehingganya manusia cuman berlomba-lomba mempermewah masjid, berlomba-lomba mempermegah masjid. Boleh bangun masjid, pahalanya juga gede, tapi jangan berlebih-lebihan. Karena Allah juga tak suka. Kepedulian kita dengan sesama harus ada. Alhamdulillah ya. Kita banyak sekali komunitas. Al-Ikhlas Babu Salam, Aisyah, santunan anak yatim muhajirin itu ya Bu ya. Gerakan sedekah 1000 sehari. Besok minggu kita peletakan batu pertama, Bu. Tapi ibu-ibu hadirnya pas syukuran selesai bedah rumah saja ya nanti. Saya kabarin. Karena sudah mepet, besok ada pengajian halal bihalal, sekaligus peletakan batu pertama di kawasan Natar untuk bedah rumah. Yang kita bedah itu rumah ustadz, Bu. Jadi dia ustadz, guru ngaji, tinggal numpang di rumah orang. Karena rumahnya sudah kejual, dia disuruh pindah. Akhirnya koordinator serbu yang di sana telepon saya. Ya sudah kita bedah, kata saya. Cuman gotong royong, jangan dari serbu semua. Serbu banyak tanggung jawab bulan ini, kata saya. Banyak bayar kuliah, bayar sekolah, belum yang lain-lainnya kan begitu. Jadi insya Allah besok peletakan batu pertamanya, mudah-mudahan doakan rezekinya lancar sampai selesai. Karena sistemnya gotong royong, tenaganya gotong royong, ada yang nyumbang ini, nyumbang itu, dari gerakan serbu juga nanti berapa. Itulah kepedulian kita kepada sesama. Mudah-mudahan Allah catat sebagai sedekah jariah bagi kita semua. Allahumma amin. Nah, doa yang terakhir, ba'udat man adraka walidayhi au ahadahuma lam yudkhilahul jannah. Atau dalam matan yang lain bunyinya begini, lam yubirrahuma. Celaka bagi yang anak yang membersamai orang tuanya. Saya pakai bahasa itu ya, Bu. Kan agak jarang ngedengernya ya. Celaka anak yang membersamai orang tuanya. Orang tuanya masih hidup maksudnya. Dua-duanya atau salah satunya dia tak memasukkan orang tuanya ke surga. Wah, itu masih agak ngawang bahasanya. Maka dijelaskan dalam bahasa yang sederhana, lam yubirrahuma, anaknya tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Subhanallah. Celaka anak yang tak berbakti sama orang tua. Karena begini zaman sekarang ya, Bu. Hewan peliharaan lebih berharga dari orang tua.
Coba ibu-ibu yang punya kucing Anggora, kucing Persia, bede harganya. Bayinya aja 2 juta, Bu. Apalagi udah cantik-cantik itu ya, kandangnya mahal, makanannya mahal. Sarden kucing 30.000. Padahal sadar manusia merek Atlantik 5.000 mah dapet ya, Bu. Dimakan sendiri mah udah kenyang banget tuh. Ini sarden kucing 30.000. Salon kucing ratusan ribu. Kucingnya pilek, bersin-bersin. Bawa ke dokter spesialis, dokter hewan. Bayar mahal, berani. Emaknya dikasih sarden murahan. Ketiban emaknya sakit, telepon anak, nak, mama sakit, biasa mah, ntar juga sembuh. Allahu Akbar. Padahal anak itu, emak itu kan butuh perhatian ya, Bu ya. Bu ya datang, ya mah gampang. Saya sekarang masih jam kantor nih. Pulang kantor saya langsung lihat mama. Kadang-kadang belum sempat dibawa ke dokter, baru dielus udah sembuh si mama itu. Butuh perhatian dari anaknya. Subhanallah. Kadang-kadang ya, Bu, saya ambil umpama begini. Coba kalau di toa masjid ada pengumuman, bapak-bapak, ibu-ibu, kambing saya lepas dari kandangnya. Barang siapa yang menemukan kambing saya silakan diambil. Berebut orang cari kambing, Bu. Nyate. Coba kalau bikin pengumuman, bapak ibu, bapak saya sudah pikun. Udah 3 hari nggak pulang ke rumah. Bagi yang menemukannya silahkan ambil. Sorry kata orang. Ya itu kenyataannya, Bu. Ternyata hewan peliharaan lebih berharga dari orang tua. Kalau orang tua nggak bisa ngasih apa-apa, makanya saya doakan ibu-ibu ini kaya terus ya, Bu ya. Biar anak cucunya sayang gitu. Kadang-kadang emak bapaknya udah pensiun, gaji pensiun udah ke bank semua, umpama ya, Bu. Nggak bisa lagi ngasih anak cucung, stroke bengek. Berak kencing di celana, bahaya itu, Bu. Takut-takut nggak ikhlas. Saya sampai ada yang nelpon minta diruqyah ke rumah sakit Geraha Husada. Saya ruqyah ke sana, Bu. Udah lansia bapaknya. Besok pagi anaknya telepon saya, Ustadz, kok bapak saya nggak mati-mati ya? Nah, kata saya. Ya ngomong ge, Bu, kata saya, kalau ruqyahnya nyuruh cepat mati. Dia kan nggak ngomong, dia sakit disuruh ruqyah, pikir saya biar cepat sembuh kan. Ternyata nyuruh cepat mati. Teganian tuh anak, Bu. Hari pertama, 2, hari ketiga ninggal, betul-betul ninggal. Dia WA saya, Ustadz, alhamdulillah bapak saya sudah meninggal. Lupa dia nyebut innalillah, Bu. Mau ya nyumput dikit nggak apa-apa, senangnya itu ya. Jangan pakai alhamdulillah, teganian. Subhanallah, makanya ibu-ibu, saya doakan ibu-ibu ini punya anak cucung yang berbakti semuanya. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Karena begini, Bu. Saya ingat perkataan Pak B.J. Habibie, dikit lagi ya. Pak B.J. Habibie. Andai waktu bisa diulang, kata Pak B.J. Habibie, enggak semua anak cucung saya kuliahkan ke luar negeri. Ada di antara anak saya yang tak masukin pondok, kata dia. Nyesel agar tahu bagaimana cara ngurus orang tua. Bahkan ini benar, Bu, masih hidup Pak Sahrudin ZP. Saya ngobrol di rumahnya yang di Kaca Piring. Karena terlalu banyak rumah sih beliau itu ya, Bu ya. Ngobrol di sana itu, kata Pak Sahrudin ZP, andai waktu bisa diulang, saya nggak mau jadi jenderal, kata dia. Ngomong begitu. Nggak mau jadi gubernur. Nggak mau juga jadi duta besar kayak gini. Andai waktu bisa diulang, saya dulu minta saja sama orang tua saya, Pak Zainal Abidin itu, kata dia, masuk pondok sajalah. Mending saya jadi kiai. Kayaknya lebih adem kalau jadi kiai, kata dia. Subhanallah. Jadi orang pengennya begitu. Kalau kata Akri, tahu Akri nggak, Bu? Yang pelawak jadi penceramah, Parto jadi pelawak, Eko jadi politisi, nah Akri jadi penceramah. Kata Akri, bapak ibu, anak jangan dipinterin semua.
Karena anak yang pinter nggak ngurus orang tua. Coba kalau anak ibu pinter semua, satu di Jepang, satu di Cina, satu di Amerika, satu di Australia, nggak sempet ngurus orang tua. Ada yang digoblokin satu aja kata dia. Masukin pondok, biar pintar mimpin tahlil, mimpin yasin. Nah itulah yang ngurus orang tua. Iya juga ya Bu, ngerti bagaimana tentang cara berbakti. Walaupun logikanya nggak sesederhana itu, artinya memang bagi setiap anak ingin saya sampaikan, jangan pernah abai kepada orang tua. Orang tua tuh nggak butuh apa-apa kok. Selagi dia bisa tidak akan merepotkan anak, betul nggak Bu? Semua orang tua selagi dia bisa nggak akan merepotkan anak. Tapi ada kalanya orang tua butuh perhatian dari anak-anaknya. Kalau kata ibu saya, jemetua Tuhan kedua. Nah, ini bahasa Inggris benar nih Bu. Orang tua itu Tuhan nomor 2. Ridha Allah fi ridhal walidain. Ridha Allah itu ada pada ridha kedua orang tua. Orang bijak berkata, perlakukan orang tuamu seperti raja, maka rezekimu pun akan seperti rezeki para raja. Tapi awas, kalau engkau memperlakukan orang tuamu seperti pembantu, maka rezekimu pun akan seperti rezeki pembantu. Capek nyarinya, tapi tidak akan pernah cukup selama-lamanya. Dan ingin saya tegaskan, tidak ada yang bisa mengalahkan kasih sayang seorang ibu. Percaya nggak Bu? Tidak ada. Sesayang-sayangnya suami masih ngegentak istri kalau istri minta kerokan Bu. Sesayang-sayangnya istri kalau suaminya sakit tapi galak, istrinya nggak batin, kapan matinya orang satu ini. Merepotkan. Tetapi Bu, sayangnya ibu tak berbatas. Kalau kata orang begini, lautan itu luas sekali, tapi seluas-luasnya lautan tetap ada tepinya. Gunung itu tinggi, tapi setinggi-tingginya gunung tetap ada puncaknya. Tapi kasih ibu tidak akan pernah berpuncak. Kasih ibu tidak akan pernah bertepi. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa. Hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Kebetulan ibu saya namanya Surya soalnya ya Bu ya. Jadi pas banget. Baik, demikian halal bihalal kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita bisa menyempurnakan ikhtiar kita, menyempurnakan hablum minan nas kita, menyempurnakan hablum minallah kita, termasuk juga menyempurnakan sedekah kita. Kesempurnaan datangnya dari Allah, maka mintalah kesempurnaan kepada Allah semata. Kita tutup dengan berdoa ya Bu.